Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meraih ampunan Allah di hari raya Idul Fitri ini, yang pertama, barusan kita telah mendengar dua hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Meraih ampunan Allah dapat kita capai, yang pertama, dengan kita merealisasikan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, dengan kita selalu beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Selalu beristighfar, dipenuhi dengan rasa harap, rasa cemas dan takut akan begitu besarnya dosa kita, kekhawatiran kita akan tidak diampuninya dosa kita. Para hadirin, yang selanjutnya adalah di hari raya Idul Fitri. Ini momentum yang sangat pas untuk kita menjalin hubungan tali silaturahim, untuk kita senantiasa mengkoreksi, mengintrospeksi diri kita. Sudahkah hati kita bersih? Itulah yang ketiga, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan qalbun salim, predikat hati yang sangat bersih, sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad, intawallaitum fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah engkau wahai manusia, ketika aku berikan kekuasaan, kekayaan kepada engkau, an tufsidu fil ardi, engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, engkau memutuskan tali silaturahim, ulaika la'anahumullah, mereka itulah yang Allah akan laknat ketika mereka memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan, harta yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi mereka berbuat zalim dan mereka memutuskan tali silaturahim. Orang yang Allah laknat tidaklah ia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kita bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang kita dapat merasakannya atau tidak. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini yang telah kita selesai melakukannya untuk kita melanjutkan amal soleh. Ketahuilah para hadirin, tanda ibadahmu, puasamu, bacaan Al-Quranmu, sedekahmu di bulan Ramadan diterima oleh Allah ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, karena hal tersebut Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang tidak Allah cintai dan orang yang Allah cintai. Walakinna yu'til iman, akan tetapi Allah berikan keimanan khusus kepada seorang hamba yang betul-betul Allah pilih dan Allah cintai. Maka bersyukurlah jamaah, bersyukurlah seseorang dapat berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. 13 jam dia menahan lapar, menahan dahaga. Malamnya ia sambung dengan sholat tarawih. Itu siapa yang memudahkan jamaah? Tidak ada yang memudahkan hal demikian kecuali Allah. Laulallah, seandainya bukan karena Allah, ma sholaina, kita tidak dapat sholat jamaah. Wa ma tasaddaqna, seandainya tidak karena Allah, kita tidak dapat bersedekah. Maka syukurilah hal demikian dengan kita selalu meningkatkan ibadah kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau la tubtilu shadaqatikum atau la tubtilu a'malakum. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasulullah SAW. Wala tubtilu a'malakum, dan sekali-kali janganlah engkau batalkan amalmu. Ketika engkau di bulan Ramadan sudah menyusun, membangun berbagai macam kebiasaan baik, akan tetapi selepas Ramadan engkau tidak meneruskan sholat 5 waktu di masjid. Selepas Ramadan kita tidak meneruskan ketaatan kita, baik berupa bacaan Quran,
atau ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya, atau ibadah-ibadah sosial yang lainnya, maka ketika kita tidak melanjutkan keistiqomahan kita dalam beribadah, itu bisa jadi amal-amal kita akan terhapus. Lihatlah dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina naqadat ghazlaha wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dahulu para hadirin, di zaman Nabi SAW ada seseorang namanya Hamqah, seorang wanita yang ia kaya raya. Kemudian setelah wanita ini kaya raya, dia menikah kepada seorang laki-laki. Akan tetapi laki-lakinya tersebut menikahinya hanya ingin mencari hartanya. Kemudian Hamqah ini ditinggal pergi. Maka seorang wanita ini Allah ceritakan, janganlah engkau jadi seorang wanita ini yang ia memintal kainnya, kemudian setelah ia memintal kainnya di pagi hari, di siang hari, di malam harinya ia uraikan. Ia memanggil para penenun di pagi hari sampai siang hari, kemudian di malam hari tenunan tersebut ia uraikan, jahitan tersebut ia uraikan, ia lepas kembali. Dan janganlah engkau seperti itu. Artinya kata Allah, ketika ibadahmu, sholatmu, ngajimu, sedekahmu, zakatmu, tidak engkau teruskan kebaikan tersebut pada bulan Syawal ini, maka bisa jadi hal tersebut akan membatalkan ibadah kita semua jamaah. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kita lakukan istiqomah. Dan di akhir ayat ini, surat An-Nahl 98 ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya innama yablukumullahu bih. Allah ini akan menguji kita jamaah di kehidupan dunia yang singkat ini, di mana di antara kita ada yang beribadah kepada Allah di atas ujung jurang. Ada yang ia beribadah ketika mendapatkan nikmat, ia beribadah. Ketika ditimpa musibah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Dia tidak mau taat kembali kepada Allah. Bahkan justru orang yang ia mendapatkan musibah, seharusnya ia memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah, sebagaimana yang disarankan oleh Nabi Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada kalian kaumku untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, agar kalian tidak tertimpa paceklik, agar kalian diberikan rezeki yang barakah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketika kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita hujan yang memberikan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kita amwal, harta-harta, dan anak-anak yang saleh-salehah. Dan Allah akan jadikan di antara kalian surga-surga dan sungai-sungai yang memberikan keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin hadirat sidang salat Idul Fitri yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Jalla Jalaluh tutup ibadah Ramadan kita dengan kita berzakat? Karena jamaah, Allah sering kaitkan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di situ memberikan pesan tersirat dan tersurat bahwasanya ibadah kita semua, ngajinya kita, kemudian umrahnya kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya dari ibadah yang mahdhah yang telah ditentukan, itu tidaklah bermanfaat, tidaklah sempurna sampai kita mau memperdulikan keadaan kita, keadaan saudara kita yang membutuhkan. Karena hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu tujuannya supaya kita semakin mulia akhlaknya. Ibadah yang kita lakukan tujuannya hakikatnya sebagai jembatan agar kita memiliki akhlak yang mulia. Karena innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena kita mendengar Nabi bersabda, aku diutus tujuannya
untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah Jumat atau sidang jamaah Idul Fitri yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, beliau selalu mengatakan, ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna, wahai para wanita, memperbanyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna, karena aku melihat di antara kalian termasuk penduduk neraka yang paling banyak. Li'annakina yakfurnal asir, karena engkau paling banyak mengufuri nikmat suamimu. Oleh karena itu, kepada kaum wanita yang mudah-mudahan yang sekarang hadir, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kemuliaanmu adalah terletak ketika engkau menutup auratmu. Kemuliaanmu ketika engkau menjaga kehormatanmu, sehingga engkau tergolongkan menjadi wanita-wanita yang bahagia, yang Allah Jalla Jalaluhu jamin surga dunia akhiratnya. Marilah kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita ampunan, Allah memberikan kepada kita rezeki yang barakah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhaduka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka qada'an qadaytahu khairan lana ya arhamar rahimin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.